Jujur aja, kita semua tahu rasanya pengen tampil maksimal di hari raya. Tapi, kalau kamu masih punya rencana buat check out barang atau lari ke mall di H-3 Lebaran, mending tahan dulu sebentar. Ada satu jebakan yang sering nggak kita sadari dan malah bikin momen Lebaran kita jadi berantakan. Yuk, kita bedah kenapa keputusan stop belanja di waktu kritis ini bakal jadi penyelamat hidup kamu tahun ini. Banyak orang kemakan label diskon cuci gudang atau midnight sale di hari-hari terakhir. Padahal, jujur saja, seringnya itu cuma trik psikologis buat bikin kita merasa rugi kalau nggak beli sekarang. Kenyataannya, barang yang sisa di rak itu biasanya memang barang yang kurang diminati. Atau lebih parahnya lagi, harganya sudah dinaikin berkali lipat dulu beberapa minggu sebelumnya, baru dipasang stiker diskon gede-gedean. Kamu nggak benar-benar sedang menghemat uang di sini. Kamu cuman lagi membayar harga normal untuk sisa-sisa pilihan orang lain yang sudah lewat sortir. Alih-alih dapat barang branded dengan harga miring, yang ada kamu malah terjebak permainan harga retail yang memanfaatkan rasa panik kita menjelang hari raya. Jadi, sebelum kegoda papan merah bertuliskan diskon 70%, coba tanya ke diri sendiri. Ini beneran murah atau cuman angka yang dimanipulasi? Coba deh perhatiin lebih detail, barang-barang yang beneran bagus, modelnya kekinian, dan kualitas bahannya juara biasanya sudah ludes terjual dari 2 minggu atau bahkan sebulan sebelumnya. Di H-3 Lebaran, yang tersisa di gantungan toko itu seringkali cuma baju dengan ukuran yang terlalu besar, terlalu kecil, atau model lama yang sengaja dikeluarin lagi dari gudang biar stoknya habis. Kadang kita nemu barang yang kelihatannya oke, tapi kalau dicek teliti, ada cacat sedikit seperti jahitan yang lepas atau noda kecil yang tersembunyi. Karena kondisi toko yang super ramai dan kepala kita sudah pusing, kita jadi cenderung memaksakan diri buat beli barang cacat itu daripada pulang dengan tangan hampa. Ujung-ujungnya, pas dicoba lagi di rumah dengan tenang, baru deh kerasa kalau barang itu sebenarnya nggak layak buat dipakai di hari istimewa nanti. Selain masalah teknis tadi, euforia belanja mepet waktu itu beneran bisa bikin logika kita mati total. Ada semacam tekanan sosial yang bikin kita merasa harus beli sesuatu baru cuman karena takut nggak kebagian kemeriahan lebaran seperti orang lain. Kita jadi beli barang yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat, atau bahkan yang gayanya nggak sesuai sama kepribadian kita, cuma gara-gara ngelihat orang lain juga lagi berebutan barang tersebut. Fenomena panic buying ini bahaya banget buat kesehatan mental dan dompet kamu. Kita kehilangan kemampuan untuk membandingkan kualitas dan harga secara objektif karena diburu waktu yang makin mepet ke malam takbiran. Pada akhirnya, kepuasan yang didapat cuma bertahan saat transaksi di kasir saja, tapi rasa menyesalnya bakal awet berminggu-minggu setelah lebaran selesai, karena barangnya cuma berakhir jadi penghuni lemari yang nggak pernah dipakai. Kalau kamu masih nekat belanja online di H-3, itu namanya kamu lagi ngajak kurir buat balapan sama maut di tengah kemacetan. Beban pengiriman di titik ini sudah di luar nalar manusiawi, karena jutaan paket bergerak bersamaan di seluruh Indonesia. Kemungkinan paket kamu nyangkut di gudang sortir selama berhari-hari atau bahkan nyasar ke kota lain itu gede banget, karena sistem yang sudah kewalahan. Risiko barang hilang atau rusak karena tertumpuk paket raksasa lainnya juga meningkat tajam di periode kritis ini. Kamu mungkin sudah bayar mahal untuk ongkir cepat, tapi realitanya, sistem pengiriman punya batas maksimal yang nggak bisa ditembus cuma dengan uang tambahan. Jadi, daripada berakhir dengan komplain yang nggak akan dibalas cepat oleh customer service, lebih baik amankan isi dompet kamu dan tunda belanjanya. Bayangin stresnya harus terus-menerus refresh aplikasi cuman buat lihat status paket dibawa kurir di malam takbiran, padahal kamu harusnya sudah santai bareng keluarga. Perasaan cemas dan emosi yang naik turun cuman gara-gara satu paket baju itu beneran bisa merusak mood kemenangan yang seharusnya kamu rasain. Nggak sebanding banget kan antara baju baru yang belum tentu pas sama rasa gelisah nungguin kurir yang nggak kunjung datang sampai gema takbir berkumandang? Banyak orang yang akhirnya nyesel karena paketnya baru sampai di H+2 Lebaran, saat momen silaturahmi besarnya sudah lewat. Akhirnya baju itu cuman jadi penghuni lemari karena euforianya sudah hilang dan kamu merasa sudah telat buat pamer ke saudara-saudara. Jadi, mendingan simpan energi kamu buat hal yang lebih pasti daripada menggantungkan kebahagiaan lebaran pada kurir yang juga lagi pengen pulang kampung.
Bahkan kalau kamu pakai layanan pengiriman instan sekalipun, situasinya bakal tetap sulit dan nggak seindah yang dibayangkan. Driver ojol juga manusia biasa yang punya keluarga, mereka juga butuh waktu buat siap-siap menyambut lebaran dan biasanya sudah mulai off dari aplikasi. Jangan kaget kalau pesanan kamu nggak ada yang ambil selama berjam-jam, atau kalaupun ada, biaya ongkirnya bakal melonjak naik jadi berkali-kali lipat karena permintaan yang membludak. Fenomena surcharge atau biaya tambahan ini seringkali bikin kita jadi nggak rasional dan tetap bayar meskipun harganya nggak masuk akal. Padahal, uang ekstra itu bisa kamu pakai buat hal yang lebih bermanfaat, seperti nambahin isi amplop buat keponakan atau beli makanan enak buat buka puasa terakhir. Menghargai waktu para pejuang logistik dengan tidak memesan di waktu kritis adalah bentuk empati yang nyata di penghujung Ramadan ini. Buat kamu yang masih berencana jadi tim belanja offline, pergi ke mall di H-3 itu sejujurnya bukan lagi aktivitas refreshing, tapi lebih mirip uji nyali. Bayangin aja, baru sampai di gerbang parkir saja antreannya sudah mengular sampai ke jalan raya, dan kamu mungkin butuh waktu 1 jam cuman buat dapat slot parkir di pojokan yang sempit. Energi kamu bakal habis terkuras, bahkan sebelum kaki kamu menginjak lantai mall yang dingin itu. Begitu masuk, suasana di dalam bakal terasa seperti lautan manusia yang saling berdesakan tanpa ruang gerak yang layak. Antrean di depan kasir bisa mengular sampai 2 jam dan kamu dipaksa berdiri diam dengan kaki yang mulai pegel luar biasa sambil menenteng barang belanjaan. Di titik ini, kesabaran kamu beneran diuji karena suasana yang panas dan bising bikin niat awal buat senang-senang malah berubah jadi siksaan fisik yang nggak perlu. Kondisi ramai yang luar biasa begini secara nggak langsung bakal memicu adrenalin dan bikin kita jadi gampang tersulut emosi atau sensi. Padahal, esensi dari hari-hari terakhir Ramadan itu kan harusnya kita mencari ketenangan, kedamaian, dan kesucian hati buat menyambut hari kemenangan. Ini malah rusak cuman gara-gara urusan sepele seperti kesenggol orang pas lagi milih baju atau nunggu giliran di ruang ganti yang nggak kunjung kosong. Momen yang harusnya sakral dan penuh refleksi diri malah tergantikan dengan gerutu dan rasa kesal yang terus-menerus muncul di kepala. Kita jadi lupa kalau waktu yang kita habiskan buat berdesakan di mall itu sebenarnya bisa dipakai buat hal yang lebih bermakna di rumah. Sayang banget kan kalau pahala sabar kita selama sebulan penuh harus bocor di menit-menit terakhir cuma karena urusan sepotong pakaian yang bisa dibeli kapan saja. Belum lagi kalau kita bicara soal risiko keamanan di tempat yang terlalu padat dan penuh sesak seperti pusat perbelanjaan di waktu kritis ini. Saat fokus kita terbagi antara memilih barang, memantau anak, dan menahan emosi karena antrean, kewaspadaan kita otomatis bakal menurun drastis. Dompet, HP, dan barang berharga lainnya jadi sasaran empuk bagi orang-orang yang berniat jahat di tengah kerumunan yang nggak terkendali. Mempertaruhkan keamanan diri dan barang berharga cuma demi 1 atau 2 potong pakaian tambahan itu beneran nggak sebanding harganya. Bukannya dapat kepuasan karena punya baju baru, yang ada malah risiko kerugian besar yang bisa bikin suasana lebaran kamu jadi kelabu dan penuh kesedihan. Jadi, pikirkan lagi matang-matang, apakah perang di mall ini beneran layak buat kamu jalani di saat-saat terakhir menjelang lebaran? Di H-3, harga kebutuhan pokok di pasar atau supermarket biasanya lagi tinggi-tingginya karena permintaan yang memuncak. Kalau kamu nekat habisin sisa uang operasional buat belanja keinginan atau baju tambahan, kamu bakal kaget pas sadar uang buat kebutuhan mendesak tiba-tiba menipis. Padahal, kebutuhan utama lebaran seperti bahan masakan rendang, kue kering, atau biaya transportasi mudik jauh lebih krusial buat kelancaran hari raya nanti. Banyak dari kita yang sering terlena dengan sisa saldo di rekening tanpa menghitung pengeluaran tak terduga yang sering muncul di hari H. Jangan sampai niat awal mau tampil modis malah bikin kamu pusing 7 keliling pas hari lebaran karena dana buat bagi-bagi angpau ke keponakan jadi terpakai. Fokuslah pada pos pengeluaran yang benar-benar memberikan kebahagiaan buat orang banyak daripada sekadar ego pribadi. Banyak orang yang akhirnya merasa boncos atau bangkrut mendadak setelah lebaran selesai karena nafsu belanja yang enggak terkontrol di detik-detik terakhir. Mereka sering lupa kalau setelah hari raya yang meriah ini,
hidup masih terus berjalan dan daftar tagihan rutin sudah menunggu untuk dibayar di awal bulan. Belanja di H-3 itu ibarat lari maraton, tapi kamu habisin semua sisa tenaga tepat 1 meter sebelum garis finish. Euforia sesaat saat menenteng kantong belanjaan baru seringkali menutup logika kita tentang rencana keuangan jangka panjang. Rasa senang itu biasanya cuma bertahan sampai malam takbiran saja, tapi rasa nyeselnya bakal awet berminggu-minggu saat kamu harus makan mie instan di akhir bulan. Bijaklah dalam melihat angka di saldo kamu. Jangan biarkan gengsi sesaat merusak ketenangan finansial kamu setelah hari kemenangan nanti. Coba deh kamu duduk tenang sebentar dan hitung ulang. Apakah barang yang kamu beli di H-3 itu benar-benar sebuah investasi jangka panjang? Atau cuma pemuas nafsu sesaat? Seringkali kita membeli sesuatu hanya karena merasa perlu punya barang baru, tanpa memikirkan apakah barang itu akan sering dipakai atau cuma berakhir jadi pajangan di lemari. Membeli barang karena terpaksa atau terburu-buru biasanya nggak akan memberikan kepuasan yang maksimal secara emosional. Pikirkan kembali, apakah uang itu lebih baik disimpan buat tabungan darurat atau dialokasikan untuk berbagi kepada mereka yang lebih membutuhkan di akhir Ramadan ini. Rasanya bakal jauh lebih tenang kalau kita masuk ke hari Lebaran dengan kondisi keuangan yang sehat dan stabil tanpa beban hutang atau rasa bersalah. Ingat, tampil sederhana dengan hati yang tenang jauh lebih berkelas daripada tampil mewah, tapi pikiran penuh beban tagihan. Karena saking ramainya toko di H-3, kondisi display atau pajangan di rak biasanya sudah sangat berantakan dan tidak terurus. Barang yang akhirnya kamu beli itu, kemungkinan besar sudah dicobain sama puluhan atau bahkan ratusan orang sebelumnya di ruang ganti yang sempit. Kamu nggak akan pernah tahu berapa banyak keringat yang menempel atau apakah ada noda make up dan sisa parfum yang membekas di serat kainnya. Kondisi toko yang seperti kapal pecah ini bikin standar kebersihan barang jadi menurun drastis demi mengejar target penjualan. Seringkali, barang yang harusnya sudah masuk kategori cacat tetap dipajang, karena staf tidak punya waktu lagi untuk menyortir satu persatu. Membeli barang dalam kondisi sisa perang seperti ini tentu bukan cara terbaik untuk merayakan hari yang suci, kan? Kamu juga harus sadar kalau para staf toko itu manusia biasa yang sudah berada di titik lelah luar biasa setelah berminggu-minggu melayani pembeli. Mereka nggak bakal sempat lagi mengecek satu-satu kondisi detail barang yang baru keluar dari gudang atau yang baru saja dikembalikan dari ruang ganti. Risikonya, kamu bisa saja membawa pulang barang zonk yang baru. Ketahuan cacatnya pas kamu buka segelnya di rumah. Bayangin kekecewaan kamu saat baru menyadari ada lubang kecil atau kancing yang lepas tepat saat kamu mau memakainya di pagi hari Lebaran. Mau ditukar pun, rasanya sudah tidak mungkin karena toko sudah tutup atau stok penggantinya sudah benar-benar habis. Jadi, daripada bertaruh dengan keberuntungan, lebih baik hindari belanja di saat semua orang sudah dalam kondisi terlalu lelah untuk teliti. Membeli barang dalam kondisi terburu-buru dan suasana yang bising bikin kita kehilangan kemampuan untuk mengecek detail jahitan atau tekstur bahan secara saksama. Mata kita sudah terlalu lelah melihat ribuan pilihan, sehingga kita cenderung mengabaikan detail kecil yang sebenarnya sangat menentukan keawetan barang tersebut. Pas dibawa pulang dan dicoba dengan suasana yang tenang di depan cermin rumah, baru deh kerasa nyeselnya karena ternyata potongannya nggak pas. Banyak dari kita yang akhirnya sadar kalau baju yang dibeli dengan penuh perjuangan itu ternyata nggak nyaman dipakai untuk waktu lama. Entah itu bahannya yang bikin gerah, atau modelnya yang ternyata kurang cocok dengan bentuk tubuh kita yang sebenarnya. Ujung-ujungnya, belanjaan H-3 itu cuma berakhir jadi barang yang menumpuk di lemari, dan jarang sekali disentuh lagi setelah momen Lebaran lewat. H-3 harusnya jadi waktu yang tepat buat kamu melakukan recharge energi atau fokus membantu persiapan penting di rumah. Daripada terjebak macet dan kerumunan, waktu kamu bakal jauh lebih bermakna kalau dipakai buat bantu orang tua menyiapkan masakan atau sekadar beberes sudut rumah yang masih berantakan. Momen-momen intim di dapur saat menyiapkan bumbu rendang bersama keluarga itu sebenarnya inti dari kehangatan menyambut hari kemenangan. Menghabiskan waktu di rumah juga memberimu kesempatan untuk beristirahat secara fisik dan mental setelah sebulan penuh berpuasa. Bayangkan betapa tenangnya pikiran saat rumah sudah rapi, makanan sudah siap, dan kamu punya waktu untuk tidur lebih awal tanpa beban cicilan belanjaan.
Menabung tenaga di waktu kritis ini adalah kunci agar kamu tidak terlihat layu dan kelelahan saat tamu-tamu mulai berdatangan di hari pertama Lebaran nanti. Banyak orang yang nggak sadar kalau badan yang terlalu capek karena dipaksa berkeliling mall berjam-jam bakal bikin kondisi fisik ambruk pas hari H. Bukannya semangat silaturahmi atau keliling ke rumah saudara, kamu malah pengennya tidur seharian karena kaki pegel luar biasa dan pinggang yang rasanya mau copot. Jangan sampai momen setahun sekali ini terlewatkan begitu saja cuma karena kamu terlalu memforsir tenaga demi mencari barang yang sebenarnya nggak mendesak. Lebaran itu adalah tentang kualitas pertemuan, bukan tentang seberapa kuat kamu bertahan di antrean kasir. Jika kamu terlalu lelah, kamu bakal jadi gampang marah dan sulit menikmati obrolan hangat dengan saudara yang sudah jauh-jauh datang berkunjung. Jadi pilihlah untuk tetap segar dan bugar dengan cara berhenti memburu barang belanjaan di detik-detik terakhir yang sangat menguras energi ini. Kita perlu sering-sering diingatkan kalau esensi Lebaran itu sebenarnya terletak pada kehadiran kita seutuhnya buat orang-orang tersayang, bukan pada merek baju baru yang kita pakai. Orang tua kita atau anak-anak kita nggak akan nanya harga baju yang kita kenakan, tapi mereka bakal ingat seberapa banyak waktu yang kita luangkan buat bercanda sama mereka. Kehadiran fisik yang dibarengi dengan pikiran yang tenang adalah kado terbaik yang bisa kamu berikan kepada keluarga. Daripada sibuk menenteng banyak tas belanjaan mewah ke dalam rumah, lebih baik bawa pulang senyuman dan hati yang lapang. Barang-barang baru itu sifatnya sementara dan bakal usang seiring berjalannya waktu. Tapi kenangan saat kamu benar-benar ada di tengah keluarga akan membekas selamanya. Jadi, yuk stop belanja sekarang dan mulailah fokus pada apa yang benar-benar berharga bagi hidup kamu. Memutuskan untuk berhenti belanja di H-3 adalah sebuah latihan mental yang hebat untuk belajar berkata, cukup pada diri sendiri. Kita seringkali merasa ada yang kurang, padahal lemari pakaian sudah penuh. Atau merasa perlu nambah satu barang lagi hanya karena melihat orang lain melakukannya. Padahal, memutuskan untuk berhenti adalah cara paling elegan untuk menghargai apa yang sudah kita miliki dan mengakui bahwa kebahagiaan kita tidak bergantung pada satu potong barang tambahan. Latihan merasa cukup ini bakal bikin kamu jadi pribadi yang lebih tenang dan nggak gampang disetir oleh iklan atau tren sesaat. Ada kepuasan batin yang nggak bisa dinilai dengan uang ketika kamu sadar bahwa kamu memegang kendali penuh atas keinginanmu, bukan malah diperbudak oleh rasa takut ketinggalan zaman. Dengan merasa cukup, kamu sebenarnya sedang melapangkan jalan untuk rasa syukur yang lebih besar saat hari raya tiba. Ada kepuasan tersendiri yang muncul saat kita memilih untuk tidak ikut-ikutan arus konsumerisme yang gila-gilaan di akhir Ramadan. Saat orang lain sedang panik di tengah kerumunan mall atau stres memantau posisi paket, kamu justru bisa duduk tenang di rumah sambil menikmati segelas teh hangat. Rasanya hidup jadi jauh lebih terkendali dan bermartabat ketika kita tidak membiarkan diri kita terjebak dalam keriuhan yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Ketenangan ini adalah kemewahan yang nggak dijual di toko manapun, apalagi di H-3 Lebaran yang penuh kepanikan. Dengan menjaga jarak dari hiruk-pikuk belanja akhir tahun, kamu memberikan ruang bagi jiwa kamu untuk bernapas dan merasakan kedamaian yang sebenarnya. Kamu bakal sadar bahwa menjadi berbeda dengan cara tidak ikut konsumtif itu justru memberikan rasa bangga dan kebebasan yang luar biasa. Fokuslah pada esensi ibadah dan kualitas diri di hari-hari terakhir yang sangat berharga ini. Sayang banget kalau waktu-waktu mustajab di penghujung Ramadan habis cuman buat urusan transaksi atau tawar-menawar harga yang sebenarnya bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Gunakan sisa waktu ini untuk memperbaiki hubungan dengan sesama, merenung, atau sekadar menyiapkan hati agar benar-benar siap merayakan kemenangan secara spiritual. Ingat, momen takbiran itu datangnya cuma setahun sekali dan akan sangat sedih kalau kita melaluinya dalam kondisi emosi yang lelah karena urusan duniawi. Mari kita kembalikan fokus kita pada apa yang benar-benar abadi dan bermakna bagi akhirat kita nantinya. Belanja itu bisa kapan saja, tapi momen kedekatan dengan Sang Pencipta dan keluarga di akhir Ramadan adalah kesempatan emas yang nggak boleh kita tukar dengan barang apapun. Intinya, belanja di H-3 itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Mulai dari harga yang nggak masuk akal, logistik yang kacau, sampai tenaga yang terkuras habis sebelum hari kemenangan tiba. Kalau memang ada yang kurang di persiapan kamu,
Coba deh lebih kreatif pakai apa yang sudah ada di rumah, atau cukup terima saja kalau kesempurnaan. Lebaran itu nggak pernah diukur dari seberapa banyak barang baru yang kamu pakai. Mari kita ubah pola pikir kita, bahwa kepuasan sejati itu datang dari rasa tenang, bukan dari tumpukan kantong belanjaan yang dipaksakan. Mulai tahun ini, yuk kita buat tradisi baru. Jadikan H-3 sebagai waktu untuk benar-benar pulang ke rumah secara mental, bukan waktu untuk berdesakan di pusat perbelanjaan. Fokuslah pada kedamaian hati dan kehadiran utuh buat orang-orang tersayang, karena itulah esensi hari raya yang sebenarnya. Kita harus sadar bahwa momen kebersamaan yang berkualitas jauh lebih bernilai, dan akan diingat lebih lama daripada sekadar label harga di baju yang kita kenakan saat bersilaturahmi nanti. Video ini bukan bermaksud melarang kamu belanja atau mengatur keuangan keluarga kamu, ya. Semua poin di sini murni berbagi sudut pandang dan pengalaman untuk edukasi serta bahan pertimbangan bersama. Setiap keputusan belanja atau gaya hidup balik lagi ke kebutuhan dan kenyamanan masing-masing penonton. Pastikan kamu belanja sesuai budget, pahami prioritas kebutuhanmu, dan sesuaikan dengan situasi finansial pribadi kamu masing-masing. Kalau kamu punya pengalaman duka atau momen zonk gara-gara belanja mepet lebaran, coba deh ceritain di kolom komentar supaya kita semua bisa belajar bareng. Jangan lupa like kalau video ini ngebantu kamu buat lebih hemat, dan subscribe biar nggak ketinggalan tips manajemen hidup simple lainnya. Oh ya, bagiin juga video ini ke grup keluarga atau teman kamu yang rencana belanjanya masih suka ugal-ugalan di detik-detik terakhir.